Assalamualaikum Akang Teteh. Kembali lagi bersama aku di channel Cepat Cerdas. Video kali ini kita akan ngebahas kisah tabi'in yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, yuk langsung aja disimak videonya. Uwais Al-Qarni lahir pada tahun 594 Masehi dan meninggal pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Ia adalah seorang tabi'in yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sempat bertemu Nabi. Ia berasal dari penduduk Qarn yang sekarang wilayah Arab Saudi dekat perbatasan di Yaman. Ia sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, dia lebih memilih berbakti kepada ibunya yang lumpuh. Wah, Masya Allah banget ya. Uwais Al-Qarni sangat dihormati karena sejarah kesolehannya. Khususnya kesolehan dalam berbakti yang legendaris, yang mendorong komunitas muslim di era selanjutnya, mengungkapkan penghormatan mereka dalam berbagai cara, karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira tentang perilaku moral dan etikanya sebagai seorang muslim. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat halaman 259, Uwais Al-Qarni dianugerahi gelar sebagai Khair al-Tabi'in, yaitu tabi'in terbaik oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam rangkaian riwayat hadis yang dicatat oleh Sahih Muslim dan kitab Al-Wafi bil Wafayat dari Safadi. Kerendahan hatinya karena tidak mencari ketenaran dan kesolehannya mendorong penyair Arab untuk menganugerahinya sebagai majhul an fil ardi ma fis sama'i, yang artinya tidak dikenal di bumi di antara manusia, tetapi dikenal dan diakui di dunia langit, yaitu Allah dan malaikatnya. Penilaiannya sebagai tabi'in terbaik datang dari An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim di bagian komentar hadis yang berasal dari Umar bin Khattab yang dicatat oleh Muslim bin Al-Hajj yang menyebutkan nubuat dari Rasulullah SAW yang memuji Uwais meskipun tidak pernah melihatnya. Sementara Ad-Dahabi memuji Uwais sebagai sang suri teladan pemimpin tabi'in pada masanya. Hakim An-Naisaburi memberikan komentar singkat dalam bukunya bahwa Uwais adalah rohib umat. Kebijakan lain yang dipujikan pada Uwais adalah hadis lemah dari Abdullah ibnu Abil Jada tentang keutamaan syafaat dari Uwais saja lebih baik daripada seluruh Bani Tamim. Dikomentari oleh Hasan Al-Basri bahwa hadis ini secara khusus berisi pujian untuk Uwais. Dalam warisan arsitektur ada masjid yang diberi nama Uwais di Mosul dan di Irak, akan tetapi dihancurkan pada tahun 2014. Dikutip dari Hasan Muhammad Hanif 2018, referring Islamic State Jihad Propaganda with the story of Uwais Al-Qarni. Di zaman modern, Muhammad Hasan Hanif menegaskan kasus Uwais merawat ibunya sendiri dan tidak hijrah ke Madinah sebagai penyangkalan ideologi eksternis ISIS, menunjukkan perilaku Uwais yang tidak segera berimigrasi selama tahun-tahun pertama Islam karena ia lebih mengutamakan ibunya yang sudah lanjut usia. Disetujui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai sanggahan bahwa ideologi ISIS cacat menurut Islam.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari Uwais Al-Qarni untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Makasih Akang Teteh yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cepat Cerdasnya ya. Dah. Wassalamualaikum.